beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bisa kita mulai kajian kita malam hari ini Ustaz? Nah, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jadi syukur seyogyanya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sempat sehingga kita masih bisa bersama dalam kajian rutin pekanan kita. Insyaallah bersama Ustadz Muhammad Ghazali Fikri, hafizahullah. Dan selanjutnya salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, kedua kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dia menanti kita termasuk umat yang mendapat syafaat dari beliau. Tayyib, ikhwani wal akhwati, adapun tema kita pada malam hari ini adalah antara setan dan kesedihan, yang insyaallah langsung disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ghazali Fikri, hafizahullah. Dan seperti biasa di akhir sesi dipersilakan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaannya melalui ruang Zoom chat yang telah disediakan panitia. Baik, langsung saja kita persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan kajian kita malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufiknya, pertolongannya, kita kembali bisa bersama dalam satu forum ya, kajian online yang tentunya dengan keyakinan kita berada dalam satu kebersamaan ya di atas kebaikan ya dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi pertemuan ini dan memberkahi orang-orang yang berada bersama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Tema kita pada malam hari ini adalah antara syaitan dan kesedihan. Ada ungkapan ya yang mengatakan bahwa kehidupan ini tidak selamanya indah ya. Suka dan duka akan terus bergulir. Maka tidak pernah kita temukan ada seorang yang berada di satu keadaan saja. Ya. Misalnya ada orang yang merasa bahagia terus dalam kehidupannya dan dia nggak pernah sengsara, ya. Atau dia merasa sengsara terus dan tidak pernah merasa bahagia. Tetapi hampir semua manusia ya pasti pernah merasakan keadaan yang berbeda-beda ya. Sebagaimana perkataan seorang salaf ya, yakni Ikrimah rahimahullahu taala, beliau mengatakan laisa ahadun ya illa huwa yaprahu wa yahzanu walakin ij'alu al-farha syukron wal
husna sobron, bahwa kata beliau ya, Ikrimah rahimahullah taala, setiap manusia itu pasti akan merasakan keadaan di mana terkadang dia suka ya, terkadang dia duka ya. Maka jadikanlah keadaan sukamu ya, keadaan bahagiamu itu menjadi bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keadaan di mana kamu sedih ya atau sengsara ya, itu menjadi sebuah bentuk kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, karena suka dan duka itu merupakan sebuah kemestian ya. Maka kita pun mengerti bahwa jangankan kita ya, generasi terbaik dari umat ini pun ya, dari kalangan para sahabat ya, dari kalangan para tabi'in ya, mereka juga orang-orang yang pernah dirundung kesedihan ya. Allah kisahkan ini ya, dalam surah Ali Imran 140, mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ya. Dan masa kejayaan atau masa kehancuran ya, itu kami pergilirkan ya di antara manusia. Artinya manusia itu terkadang dia mendapatkan kejayaan, terkadang dia mendapatkan kehancuran, terkadang dia mendapatkan kemenangan, terkadang juga dia kalah ya. Agar apa ya? Agar manusia mendapatkan pelajaran dari hal tersebut. Maka Allah pergilirkan itu. Waliya'lamallahu alladzina amanu ya. Dan supaya Allah bisa memberikan bukti ya kebenaran kepada orang-orang yang beriman ya. Wa yattakhadhu minkum syuhada ya. Dan supaya Allah bisa menjadikan di antara orang-orang yang beriman itu mereka wafat dalam keadaan menjadi seorang syuhada ya. Ini firman Allah yang berkaitan dengan kekalahan Rasulullah dan kaum muslimin di perang Uhud ya. Di mana pada peperangan Uhud ini ya, adalah perang saat kondisi atau jumlah pasukan kaum muslimin cukup banyak dan kuat ya. Dan peperangan ini juga dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada perang Uhud ini ya, keadaannya adalah sesuatu yang berbanding terbalik dari sangkaan kaum muslimin ya, di mana mereka ada perasaan ujub bahwa kalau di perang Badar jumlah kaum muslimin saja yang sedikit bisa menang pada kondisi bulan puasa, apatah lagi di peperangan Uhud ya, di mana jumlah kaum muslimin sudah cukup banyak ya. Sehingga mereka yakin bahwa mereka pasti menang ya, dalam peperangan itu. Ternyata Allah mentakdirkan lain ya, dan Allah mengatakan bahwa masalah menang dan kalah ya, kadang jaya kadang hancur, itu memang Allah pergilirkan di antara manusia. Jadi tidak ada sebuah ketetapan ya bahwa kalau Rasul yang memimpin peperangan pasti menang ya, kalau Rasul membawa kaum muslimin dengan jumlah yang banyak pasti menang, tidak ya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa setiap manusia akan mengalami satu keadaan yang berbeda-beda ya. Oleh karenanya kita katakan bahwa tidaklah tercela ya secara mutlak ya, jika seseorang terkadang dia dihinggapi rasa sedih ya. Namun tentunya kesedihan yang benar adalah kesedihan yang dibingkai atau tetap terbingkai di atas keridhaan
Allah Subhanahu wa taala atas ketetapan yang dia kehendaki ya. Maka bagi seorang yang beriman ya, bahwa dengan kesedihan yang ia rasakan, ia akan semakin memahami bahwa kehidupan dunia ini ya, memang kehidupan yang semu ya. Begitu juga dinamika yang berjalan di atas muka bumi ini semuanya adalah berada pada perkara yang semu ya, bukan sesuatu yang mutlak. Lalu apa korelasi antara syaitan dengan kesedihan yang menjadi tema kita pada malam hari ini? Maka kita menukil perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala di mana beliau mengatakan bahwa kesedihan itu ya, akan melemahkan hati ya. Ya, kesedihan yang mendalam ya, kesedihan yang tidak terkontrol itu bisa melemahkan hati dan juga bisa melemahkan tekad yang kuat dan bahkan memudarkan keinginan-keinginan atau rencana-rencana yang baik bagi seseorang. Dan tidaklah ada sesuatu yang paling dicintai ya, dicintai oleh syaitan ya, daripada kesedihan seorang mukmin. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, bahwa ternyata di antara sesuatu yang paling dicintai oleh syaitan itu adalah kesedihan yang menimpa seorang mukmin. Jadi seorang mukmin kalau sedih ya itu setan pun senang ya. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, innaman najwa minasyaitani liyahzana alladzina amanu. Bahwa sesungguhnya pembicaraan rahasia atau bisik-bisiknya manusia itu adalah dari syaitan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Walaisa bidorihim syai'a illa biidznillah. Ya, padahal pembicaraan bisik-bisik itu ya tidaklah memberikan bahaya kepada kalian sedikit pun ya, kecuali dengan izin Allah ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Dan hendaklah untuk orang-orang beriman itu mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ya, bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang ya, jika dia berbisik-bisik dalam rangka urusan dosa, ya, urusan permusuhan ya, atau pembangkangan terhadap syariat, maka hakikatnya bisik-bisik ini adalah dari syaitan ya. Dan syaitan menghiasi perbuatan tersebut ya. Sehingga perbuatan tersebut seolah menjadi indah dan menjadi lezat bagi pelakunya. Kata najwa ya, yang artinya berbisik-bisik itu pada asalnya turun untuk mengungkap kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin ya, yang mereka sering berbisik-bisik ya dalam rangka melecehkan orang-orang beriman. Ya, mereka melecehkan syariat Islam ya, mereka melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan seterusnya. Namun perbuatan yang buruk ini ya, juga dilarang dilakukan oleh orang-orang yang beriman ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza kuntum salasah, kalau kalian sedang bertiga, fala yatanaja rajulani dunal akhor, maka nggak boleh dua orang dari tiga orang tadi, dua orang itu berbisik-bisik dengan meninggalkan seorang ya yang tidak dilibatkan dalam bisik-bisikan itu, hatta takhtalatu binnas ya, hingga hingga bercampurlah manusia yang banyak, maksudnya sampai berbaur dengan manusia lainnya, baru boleh berbisik-bisik. Tapi kalau bertiga nggak boleh dua orang berbisik-bisik, yang satu ditinggalkan dalam pembicaraan itu. Ya. Ajla
ayyahzana. Kenapa nggak boleh? Karena bisik-bisiknya dua orang itu bisa berpotensi membuat seorang yang tidak dilibatkan itu ikut menjadi sedih, ya. Dia menjadi sedih, ya. Ini adalah larangan ya, ketika ada 3 orang lalu 2 orangnya berbisik-bisik, sedangkan seorangnya di antara mereka dibiarkan, tidak dilibatkan. Ini larangan ya di dalam Islam. Karena apa? Karena hal ini tadi berpotensi membuat seorang tadi bisa merasa sedih. Karena dalam kondisi dia sendiri tidak dilibatkan, maka syaitan akan membisikkan ke dalam hatinya, ya, mengapa ia tidak diajak berbicara? Ya, jangan-jangan mereka berdua itu sedang menggibahimu. Ya. Jangan-jangan mereka itu sedang menceritakanmu, gitu, yang bisa memunculkan kesedihan kepada seorang dari yang tidak dilibatkan tadi. Ikhwani wa akhwati fillah, oleh karenanya bagaimanapun ya kuatnya seseorang, walaupun jiwanya tangguh, ya, pasti ia pernah merasakan kesedihan. Ya. Karena kesedihan itu memang banyak pemicunya. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya seorang manusia pilihan, ya, penghulunya para nabi, pernah mengalami beberapa musibah yang membuat beliau menjadi sedih, ya. Menjadi sedih. Kita ingat bahwa Rasulullah ya, pernah merasa sedih ketika ditinggal oleh orang-orang tercintanya, ya. Ada anaknya 2 tahun, Ibrahim, meninggal, ya. Beliau sedih dan beliau menangis, ya. Ditinggal oleh paman beliau, ya, Ja'far, Hamzah, beliau sedih dan menangis, ya. Bahkan di 1 tahun yang sama beliau pernah ditinggal wafat oleh paman beliau dan istri beliau sekaligus dalam waktu yang berdekatan, ya. Sehingga beliau pun tertimpa kesedihan, ya. Tertimpa kesedihan, ya. Hingga Allah memberikan hiburan kepada beliau, ya, dengan mengirimkan Jibril untuk mengajak beliau, ya, naik ke atas langit, ya, melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syariat salat. Ikhwani wa akhwati fillah, jadi jika seorang mukmin ia harus merasa sedih, ya, maka hendaklah sedihnya itu selalu di atas bingkai, di atas bingkai keredoan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika ada seorang mukmin dia merasa sedih, dan sedihnya itu adalah pada perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan akhiratnya, maka ia adalah seorang mukmin yang sejati. Bagaimana seorang yang bersedih pada perkara-perkara yang berkaitan dengan akhiratnya? Misalnya ada seorang yang bersedih karena ia jatuh kepada perbuatan dosa. Dia memikirkan dosa-dosanya, dia pun bersedih. Maka kesedihan ini adalah kesedihan yang terpuji. Ya. Ini bukan kesedihan yang masuk dalam ruang lingkup setan gembira, ya. Tapi ini justru membuat setan bersedih, ya. Karena kesedihannya adalah berkaitan dengan urusan akhirat. Ya. Atau misalnya seorang yang bersedih karena dia mungkin sesekali dia lalai dalam sholatnya, ketinggalan atau dia tertidur di malam-malamnya sehingga terluputlah sholat malam, atau dia terlewatkan ikut kajian, ya. Atau mungkin dia terlupa untuk berzikir pagi dan petang, ya. Atau bahkan mungkin seringnya waktu-waktu dia terbuang percuma, ya, untuk perkara yang sia-sia, lalu dia bersedih. Maka kesedihan ini adalah kesedihan yang terpuji, ya. Dan dia adalah sebagai seorang mukmin yang sejati, ya, mukmin yang baik, ya.
Yang buruk adalah manakala seorang yang sedih dan kesedihannya itu membuat jiwanya lemah, ya. Lalu dia berputus asa, bahkan dia membenci takdir, ya, yang Allah tetapkan. Dari kesedihan seperti inilah ya syaitan bisa menggelincirkannya dari jalan Allah. Makanya kita dapati banyak orang-orang yang berniat atau memutuskan untuk bunuh diri itu bermula dari kesedihan yang mendalam, ya. Kesedihan yang menyebabkan jiwanya lemah, ya, jiwanya lemah, dia berputus asa dan bahkan dia membenci takdir yang Allah tetapkan. Ini biasanya menimpa orang-orang yang kadar imannya rendah, ya, dangkalnya pengetahuan agamanya, sehingga dia tidak bisa menyikapi, ya, sebuah musibah, sebuah kesedihan atau perkara-perkara yang tidak dia inginkan, ya, menimpa dirinya, sesuatu yang dia tidak inginkan. Inilah yang disebut dengan kesedihan, di mana syaitan bisa menguasai dirinya, ya, karena tidak berada di atas atau dalam bingkai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum syaitan menggelincirkan orang ini, ya, sebelumnya syaitan begitu bahagia kalau dia melihat seorang mukmin yang bersedih dengan kesedihan yang mendalam. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau pun berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tentunya ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, bahwa beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari gundah gulana, ya, rasa gundah gulana dan kesedihan. Inilah bahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa memetik manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita, ya, menutupi kesedihan-kesedihan yang melingkupi diri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib, jazakallahu khairan Ustaz, tentang materinya malam hari ini tentang kesedihan, bagaimana kita memanage kesedihan kita supaya tidak diganggu dengan setan. Dan selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Dan pertanyaan yang pertama adalah, Bismillah, mohon pencerahannya Ustaz. Al-Quran selalu ditulis kami menciptakan, kami membuat, dan banyak lagi kata-kata kami yang maksudnya adalah Allah menciptakan sesuatu, Ustaz. Apa maksud dari kata kami di sini, Ustaz? Sedangkan yang menciptakan dan yang berkehendak hanya Allah saja, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya, kalimat kami, ya, untuk menunjukkan atau kata pengganti dari Allah, ya. Kata para ulama bahwa Allah memakai sebutan kami itu, ya, dalam ilmu balaghah, ya, disebut dengan ta'azzum binafsi, ya, bahwa Allah membesarkan dirinya. Jadi kami dalam mewakili Allah itu maksudnya dia membesarkan dirinya, ya. Bukan berarti bermakna banyak, ya, sebagaimana serangan dari kaum orientalis, ya, yang menggambarkan bahwa sesungguhnya Allah pun lebih dari satu, ya. Tapi maksudnya itu adalah untuk menunjukkan kebesaran dirinya. Sebagian ulama juga menyebutkan bahwa ungkapan kami di situ ketika Allah melibatkan di antara makhluknya, ya, di antara makhluknya untuk melakukan sesuatu, ya. Misalnya ketika Allah berfirman, Inna anzalna
ma'an minas sama, ya, sungguhnya kami menurunkan hujan, ya, dari langit, ya. Maka dalam hal itu Allah memberikan perintah, ya, kepada malaikat Mikail, ya, untuk menurunkan rezeki dan juga hujan, ya. Atau ketika Allah misalnya berfirman, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim, misalnya. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka maksudnya adalah Allah juga menciptakan manusia, ya, melalui eh, melalui keterlibatan makhluk lain, yakni ayah dan ibunya, ya, sebelum dia dilahirkan ke dunia. Ini adalah penjelasan sebagian para ulama. Nah, Itu ya Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya, Bismillah Ustaz, apa hikmah di balik takdir yang Allah sudah tetapkan kepada kita, bahkan sebelum alam semesta ini diciptakan Ustaz? Kalau kita sudah memiliki takdir, mengapa kita harus bersusah payah ibadah untuk mendapatkan surga? Tafadhol Ustaz. iya, nah, karena memang pertama kita harus meyakini takdir, ya, sebagai sebuah ketetapan yang Allah putuskan, ya. Oleh karenanya tidaklah beriman seseorang sampai dia mengimani takdir yang Allah tetapkan, dan ini adalah perkara yang telah kita ketahui bahwa eh, di antara keimanan, ya, dari rukun iman yang 6 adalah eh, percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik, ya, maupun takdir yang buruk yang berlaku bagi manusia. Dan seperti yang kita tahu, perkara takdir adalah perkara yang gaib, ya, perkara yang tidak diketahui oleh seorang pun, ya. Maka orang tidak boleh berspekulasi. Tugas kita hanyalah menjalani takdir itu, tetapi kita melakukan sesuatu berdasarkan keinginan dan cita-cita kita. Seseorang yang memiliki keinginan untuk menjadi hamba Allah supaya dia selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka telah ada semacam perkara-perkara yang dibentangkan di hadapannya, ya, melakukan semua amalan-amalan atau perkara-perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendekatkan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Demikian juga sebaliknya, seorang yang tidak khawatir dengan keselamatan dirinya masuk ke dalam neraka, maka dia bisa melakukan perkara-perkara yang mendekatkan dirinya ke dalam neraka, ya, dengan mengabaikan semua perintah-perintah kebaikan. Oleh karenanya dalam penjelasan para ulama ketika Rasulullah menjelaskan bahwa di dalam kandungan setelah berumur 120 hari manusia telah ditetapkan takdirnya, dan di antara takdir yang telah Allah tetapkan itu adalah tentang kebahagiaan atau kesengsaraannya, ya. Apakah dia termasuk penghuni surga atau penghuni neraka, itu sudah Allah tetapkan. Tetapi yang dimaksud adalah ditetapkan berdasarkan ilmu yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah sudah tahu seorang ini nantinya dia akan menjadi seorang yang kufur atau mukmin, seorang yang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, ya. Maka ketetapan Allah itu berdasarkan ilmu yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja seorang yang memang dia sebagai penduduk surga, maka Allah pun, ya, melihat kecenderungannya itu dan memudahkan dia untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Sebaliknya,
Seorang yang Allah tahu bahwa dia memilih neraka, maka Allah mudahkan baginya amalan-amalan penduduk neraka. Ya. Maka ini adalah sesuatu yang adil, yang tidak bisa dibantah oleh manusia, lalu dia mengatakan bahwa buat apa bersusah payah beramal kalau kita sudah ditetapkannya. Sesungguhnya ketetapan Allah adalah ketetapan yang diletakkan di neraca keadilan, seadil-adilnya. Karena Allah tidak menzolimi hamba-hambanya secuil pun. Ya. Tetapi Allah memasukkan hambanya ke surga atau membiarkan dia terlempar ke dalam neraka itu berdasarkan pilihan hambanya tersebut, ya, bukan Allah yang memaksakan keadaan yang seperti itu, ya. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana caranya menghibur seorang yang masih awam dengan ilmu agama, yang kita tahu bahwa dia masih belum banyak paham tentang ilmu agama, lalu dia tertimpa kesedihan, dan lalu dia selalu menyalahkan Allah. Bagaimana cara menghiburnya Ustaz? Tafadhal Ustaz. Nah, ya, ya tentunya memberikan nasihat dan memberikan pemahaman ya kepada seorang yang kita ketahui tidak begitu memahami ilmu agama, bahwa kita memiliki Rob, memiliki Tuhan yang menyayangi hamba-hambanya, ya. Menyayangi hamba-hambanya. Dan kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang orang tua kita, ya. Kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Adapun tuduhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia telah menetapkan sesuatu yang menyusahkan, ya, membuat kita sedih dan seterusnya, itu karena keterbatasan akal kita dalam memahaminya, ya. Sebagaimana kalau kita membuat analogi, ya, seorang anak, ya, di antara seorang anak itu banyak yang menuduh orang tuanya, ya, tidak menyayanginya, ya, dengan kasih sayang yang sebenarnya ketika dia meminta sesuatu yang menurut dia adalah kebahagiaan, ya, kesenangannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya, ya. Misalnya anak 2 tahun minta pisau, ya, kemudian anak 2 tahun, ya, hendak memakan sesuatu yang berbahaya buatnya, maka itu dirampas oleh orang tuanya dan seterusnya, maka dia nangis, ya. Mungkin dia mengira bahwa kalau orang tuanya yang memberikan itu, ya, maka dia pun senang tertawa, padahal yang diberikan itu adalah perkara yang membahayakannya, ya. Demikian juga bahwa di antara hal-hal yang datang kepada manusia berupa cobaan, ujian, dan seterusnya, banyak hikmah-hikmah yang baik, ya, hikmah-hikmah yang justru memberi keuntungan kepada seorang hamba, tapi tidak diketahuinya. Di antara hikmah dari musibah itu adalah menggugurkan kesalahannya, kemudian mengangkat derajatnya, ya, melimpahkan pahala yang besar untuknya. Tapi itu tidak diketahui oleh semua orang, ya, termasuk orang-orang yang tidak pernah belajar agama, tidak memahami agama, sehingga begitu mudah syaitan menjerumuskannya dalam anggapan-anggapan yang salah, ya, dengan membisikkan bahwa Tuhanmu Allah itu zolim, ya, tidak sayang padamu, ya, membuat kamu susah dan seterusnya. Maka tugas kita lah yang mengerti untuk memahamkan kepada orang tersebut, ya, supaya kita selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustaz, bila kita berniat untuk membahagiakan orang tua atau membantu keluarga, tetapi kita lupa meniatkannya kepada Allah Ustaz. Apakah dengan kita lupa berniat untuk membantu itu niatnya kepada Allah Ustaz, kita juga mendapat pahala dari Allah Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. iya, secara umum, ya, perbuatan baik itu ada ganjarannya, ya.
Tapi memang syariat ini telah mengatur bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu amalan itu didasari dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu diberikan ganjaran berdasarkan niat yang terkandung dalam setiap perbuatannya itu. Oleh karenanya orang kafir pun ketika dia melakukan perkara-perkara yang baik di dunia ini, mereka dibalas, ya. Tapi balasan mereka itu adalah balasan yang langsung di dunia. Misalnya kalau orang-orang kafir melakukan perkara-perkara kebaikan di dunia, ya, dia langsung dapat balasan berupa reward, ya, secara langsung. Kalau ada orang kafir dia baik, ya, kepada orang lain, maka orang lain juga akan membalas kebaikannya atau mengakui eksistensinya dan seterusnya, ya. Atau seseorang yang baik, maka usaha-usaha yang dia lakukan itu dapat dukungan dari manusia lainnya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa hukum asalnya kebaikan itu akan kembali kepada orang itu sendiri, ya. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang ganjaran, ya, yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang akan diterima oleh seorang mukmin di akhirat, maka hendaklah seorang dalam beramal dia selalu menyertakan niat, ya, di dalam membingkai semua amalannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama pun menyebutkan bisa jadi seorang itu melakukan amalan yang kelihatannya amalan itu baik, tapi amalan itu nilainya hanya sebuah adah, ya, sebuah kebiasaan saja. Ya, misalnya dia melakukan perkara-perkara baik tadi seperti menyantuni, seperti berbakti dan seterusnya, tetapi karena dia tidak hadirkan hati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya itu hanya sekedar kebiasaan saja, bahwa dia suka melakukan perkara-perkara yang baik. Atau orang yang misalnya senyum-senyum, ya, wajahnya selalu senyum setiap hari, tapi senyum-senyum itu adalah senyum-senyum yang merupakan karakter bawaan dari orang tersebut, ya, atau karena maksud-maksud duniawi, maka dia dibalasi dengan apa yang dia niatkan itu. Berbeda dengan orang yang senyum sebenarnya susah, tapi dia berusaha untuk senyum dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bermanis muka dengan saudaranya, menyenangkan saudaranya, maka senyumnya inilah yang kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, ya, bahwa senyummu di wajah di hadapan saudaramu itu nilainya sedekah, bisa bernilai sedekah. Karena apa? Karena memang dia niatkan itu dalam rangka perintah atau syariat, ya, yang menganjurkannya dia seperti itu. Maka bagi orang yang tersadar kalau dia melakukan satu amalan yang baik tapi belum melibatkan niat di situ, maka segeralah dia ubah, ya, itu kebiasaan-kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang disertai dengan hadirnya hati, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam artian mengharapkan ganjaran, ya, supaya dia beruntung, ya, ketika dia melihat timbangan amalnya di akhirat itu menjadi berat karena semua amalan-amalan dia selalu dia hadirkan hati, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tayyib, jazakallahu khairan Ustadz. Dan kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagaimana bila kita menerima makanan dari klien padahal kita sudah menerima gaji tetap, Ustadz? Bagaimana kita menyikapinya? Apakah ini termasuk riswah dan apakah kita boleh makan makanan tersebut atau kita buang saja, Ustadz? Jazakallahu khairan, Ustadz. menerima makanan dari klien, ya. Nah, Ustadz, dari klien. Klien apa ini maksudnya? Di sini tidak dijelaskan secara spesifik, Ustadz, tapi yang jelas beliau sudah mendapatkan gaji dari statusnya sebagai karyawan, Ustadz. Oh iya. Jadi dalam masalah ini, ya, sebenarnya ini sudah dijabarkan secara rinci oleh para ulama, ya, bahwa menerima sesuatu di luar gaji yang ditetapkan, maka ini hukumnya terlarang, ya.
yang secara mutlak berlaku bagi seorang pegawai negeri ya. Jadi orang yang mendapat gaji dari negara maka dia tidak dibolehkan menerima upah, upeti atau apapun dari orang lain yang meminta bantuannya atau yang mendapatkan manfaat dari pekerjaannya. Ya. Seorang yang menerima dia sebagai pegawai negeri maka yang dia terima itu adalah gulul ya, suatu kecurangan ya. Adapun seorang yang bekerja di swasta, maka perkara ini perkara yang keadaannya lebih longgar ya, di mana hukumnya ya bergantung kepada si pemilik usaha ya. Jika si pemilik usaha mengizinkan itu ya, maka apa yang dia terima tidak masuk dalam kategori gulul. Ya, ini adalah hal yang boleh ya. Jadi yang mutlak terlarang itu adalah untuk pegawai negara, sementara untuk pegawai swasta maka ini dikembalikan kepada si pemilik. Kalau si pemilik mengizinkannya maka tidak mengapa. Demikian juga ada rincian yang lain, misalnya bisa saja seorang yang bekerja sebagai pegawai negeri tadi adalah ayahnya, ya ayahnya sendiri, yang seorang anak memang biasa memberikan hadiah, oleh-oleh dan apapun yang bisa menyebabkan hati ayahnya senang, ya maka pemberian ini tidak termasuk dalam kategori pemberian yang terlarang ya. Demikian juga sepasang sahabat misalnya yang sejak dahulu sebelum sahabatnya menjadi pejabat katakanlah, menjadi seorang pegawai negeri misalnya, dan mereka sudah terbiasa saling memberi hadiah, maka ini juga termasuk yang dikecualikan ya. Bukan berarti kalau seorang sahabat yang terbiasa dalam perkara saling memberi hadiah, kemudian salah seorang dari mereka menjadi seorang pegawai negeri, sahabatnya pun tidak boleh lagi memberi hadiah ya. Ini sesuatu yang dikecualikan. Nah, Saya Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, dan pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustaz, apa hikmah di balik takdir yang Allah sudah tetapkan kepada kita bahkan sebelum afan ini sudah Ustaz. Mudah bagi Allah untuk menjadikan semua umat masuk ke dalam Islam, tapi bagaimana dengan orang kafir yang dilahirkan dari keluarga kafir sehingga mereka tidak mengenal Islam? Apakah itu sudah termasuk takdirnya Ustaz? Berarti sangat beruntung kita dilahirkan di keluarga muslim. Apa ini salah satu tanda takdir kita baik bahwa kita akan masuk surga pada akhirnya walau ada beberapa yang singgah dulu ke neraka Ustaz? Mohon pencerahannya. ya, Allahu a'lam ya. Tetapi sebenarnya pangkal masalahnya adalah ketika Allah telah memberikan akal kepada manusia secara sempurna, ya titik masalahnya di situ. Ya. Bisa saja seorang lahir dari orang tua atau keluarga non Muslim, ya, tapi akhirnya dia mendapatkan hidayah karena akal, karena ia mencari, ya, mencari hidayah itu. Sebagaimana Allah firmankan, man jahada fina lanahdiyanna lahum subulana ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami ya, mencari kebenaran, maka niscaya kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami, ya, artinya hidayah. Atau sebaliknya ada seorang yang lahir dari keluarga muslim tapi justru dia keluar dari hidayah itu ya, dia pun murtad. Ini bisa saja terjadi ya. Oleh karenanya yang dinilai bukan masalah dia lahir dari keluarga apa, tetapi akal yang diberikan kepadanya itu. Maka kata Nabi SAW, rufi al-qalamu an salasin, bahwa diangkat pena artinya dia tidak dicatat, ya, tidak dibebani oleh syariat ini atas 3 orang. Ya.
Yang pertama, anis sobi hatta yabligho, ya. Seorang bayi, ya, dia sampai dia jadi balik. Jadi seorang bayi, siapapun dia, maka ketika dia meninggal, dia tidak dicatatkan sebagai seorang yang berdosa, ya. Karena dia belum balik. Kalau sudah balik, ya, baru dia tercatat. Au anin naimi hatta yastaikidho, ya. Atau dari orang yang tidur sampai dia bangun. Karena orang tidur itu dianggap tidak berakal, ya. Tidurnya nggak sadar. Maka apapun yang dilakukan oleh orang yang tidur, walaupun secara zohir dia melanggar syariat, misalnya ada orang tidur, kemudian dia ada senjata api atau pisau di pinggangnya, lalu dia tembak orang di sebelahnya, padahal dia sedang tidur dalam keadaan bermimpi, maka ini tidak dihukumi sebagai sebuah kesalahan, ya. Atau yang Nabi sebutkan, anil majnuni hatta yafiqo, atau orang gila sampai dia sembuh dari gilanya itu. Ya, orang gila itu nggak dibebani syariat, ya, tidak dibebani dosa apapun yang dia lakukan di masa dia menjadi orang gila, maka itu tidak dibebani dosa. Maka kalau ada orang lahir sudah gila sampai dia mati, maka dia tidak dibebani oleh syariat, walaupun dia tidak memeluk Islam atau dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi letak atau pangkal masalahnya adalah ketika seorang manusia diberikan oleh Allah akal yang sempurna dan dia tidak gunakan akal yang sempurna itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Nah, Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap yang baik ketika kita sedang disanjung atau dipuji Ustaz? Tafadhal Ustaz. iya. Sikap yang baik saat kita dipuji, ya seperti yang ditunjukkan oleh seorang manusia pilihan, ya, dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, di mana beliau ketika dipuji, ya, tidak serta-merta beliau senang, beliau malah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara yang beliau katakan, Allahumma gfirli bima yaqulun, ya. Ya Allah, ampunilah aku, ya, dari apa yang mereka ucapkan, ya. Waj'alni khairam mimma yazunnun, ya. Dan jadikanlah aku lebih baik, ya, dari apa yang mereka katakan itu, ya. Wala tu'akhidni bima yazunnun, dan jangan engkau hukum aku karena sangkaan mereka terhadapku, ya. Sesungguhnya engkau lebih tahu hakikat diriku daripada aku sendiri, dan aku lebih tahu dari apa yang mereka sangkakan buatku. Ini adalah sebuah ucapan dan pengakuan seorang yang benar-benar memahami, ya, hakikat dirinya. Jadi di antara kemuliaan seorang itu, dia tidak mengagungkan dirinya, ya. Dia tidak merasa bahwa dirinya itu orang mulia, orang yang baik, begitu. Itu ciri-ciri orang yang mulia itu seperti itu. Sebaliknya orang yang merasa dirinya itu mulia, merasa dirinya suci, ya, merasa orang lain lah yang selalu buruk, ya, ini ciri-ciri orang yang rendah, ya, orang yang rendah. Jadi bagi seorang mukmin, ya, sebenarnya pujian dan celaan itu mirip-mirip saja, ya. Kalau dipuji dia nggak terlalu tersanjung melayang-layang, kalau dicela dia juga nggak terlalu menderita, ya. Terus dia merasa minder dan seterusnya. Tapi seorang yang rendah hati dan dia selalu bersangka buruk terhadap dirinya, maka dicela pun dia berpikir jangan-jangan celaan itu benar adanya, dan dipuji pun dia berpikir jangan-jangan ini justru malapetaka buatku.
Maka menjadilah orang yang berbeda pada umumnya, ya, berbeda dari orang-orang pada umumnya yang hanya suka kalau dipuji dan begitu sedih dan marah kalau dicela. Ya. Karena para salaf dan orang-orang mulia dari umat ini adalah orang-orang yang justru khawatir kalau mereka dipuji, ya, apalagi dengan pujian-pujian yang tidak layak disematkan kepada mereka, dan mereka juga tidak terlalu bersedih dan berputus asa ketika mereka mendapat celaan. Nah, Saya Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan sudah kita tuntas jawab semua. Dan seperti biasa Ustaz, mohon kesediaannya untuk menyimpulkan kajian kita pada malam hari ini Ustaz. Tafadhal Ustaz. Nah, ikhwati fillah, Islam adalah agama yang menginginkan kemaslahatan. Islam juga menginginkan kebahagiaan buat manusia. Islam itu datang ya bukan untuk menyusahkan, ya, bukan untuk menyulitkan. Ya. Maka di antara firman Allah, ya, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, ya. Itu adalah awal surat Toha, ya, surah kedua. Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ya. Toha, kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an ini Muhammad, ya, buat menyusahkanmu, ya, buat menyusahkanmu. Artinya Islam diturunkan untuk membuat setiap pemeluknya itu bahagia. Bahkan kita katakan bahwa saat seorang itu jauh dari Islam, ya, jauh dari syariat Islam, ya, tidak menjadikan Islam itu bingkai dalam kehidupannya, ya, saat itulah kesedihan akan menghampirinya. Ya. Maka betapa indahnya syariat Islam ini, ya, ikhwati fillah, ya, agama ini, ya, agama yang mencintai kebahagiaan, ya, pada diri setiap kita dan ingin mengenyahkan setiap kesedihan dari hati kita. Oleh karenanya, usirlah kesedihan itu. Seandainya pun kita ditimpa kesedihan, maka jangan berlama-lama dalam kesedihan itu. Jangan lama-lama dan tenggelam dalam kesedihan itu. Sadarilah bahwa semua takdir yang ditetapkan itu Allah itu adalah baik, ya. Itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ya. Kalau takdir itu adalah sesuatu yang kita rasa buruk, maka kita bersabar di atasnya. Dan jika takdir itu menyenangkan kita, maka kita bersyukur juga padanya. Ya. Karena ketahuilah bahwa jika seorang mukmin dia tenggelam di dalam kesedihan yang berlarut, maka sesungguhnya dia sudah membuat syaitan berbahagia dengan kebahagiaan yang besar. Dan ini adalah sebuah kekalahan telak bagi seorang mukmin yang membuat musuhnya menjadi bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bahagia, bahagia menyongsong kehidupan ke depan di mana surga telah menanti kita, ya, bagi orang-orang yang merindukannya dan beramal untuk meraihnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah memberkahi apa-apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini, dan tentunya semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kami Ustaz dan bisa menjadi ladang pahala bagi yang menyampaikan. Dan akhirnya Anda sebagai moderator mohon maaf, mohon keikhlasannya jika ada salah atau khilaf tutur kata dalam penyampaiannya, dan juga mewakili tim As-Sabiqunal Awalun dari Islamic School dan Syariat Community kami berdiri, dan semoga kita dipertemukan lagi di kajian selanjutnya insyaallah. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.